Assalamualaikum semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya, serta share, like, subscribe, serta komen ya. Kali ini kita tidak membahas tentang dividen, tapi kita akan membahas penurunan IDX yang sangat besar pada hari ini, yaitu 5,05%, bahkan lebih ya. Penurunan IDX lebih dari 5% ini tentu saja membuat kerugian yang sangat besar, apalagi bagi para pemegang saham big cap ya. Hal ini tentu saja memiliki pemicu mengapa saham turun sangat drastis pada hari ini. Setelah saya selidiki, pemicu penurunan saham pada hari ini yaitu akan diberlakukannya kembali PSBB di daerah DKI Jakarta. Padahal penguncian ini baru berlaku pada tanggal 14 September atau minggu depan. Namun karena beritanya keluar hari ini, harga saham langsung terjun bebas hari ini dari indeksnya dari 5.149 turun ke 4.888 atau lebih dari 5%. IHSG sempat naik ke angka 5.371 pada pertengahan Agustus. Dan hari ini terjun bebas di bawah 5.000. Pertama-tama mari kita lihat penurunan yang terjadi pada saham big cap. Untuk posisi pada detik ini, saham yang paling banyak turun atau penurunan tertinggi di big dividend atau IDX high dividend itu terjadi pada saham Astra International atau ASII yang hampir mencapai 7%. Selanjutnya diikuti oleh saham Bank Mandiri sebesar 6,93%, Bank BNI juga 6,87%. Rata-rata penurunan hari ini terjadi pada saham-saham dengan kapital yang sangat besar. INTP juga mengalami penurunan lebih dari 6%. Sedangkan BBCA bertahan di bawah angka 5% penurunan yang terjadi. Untuk saham Telkom sendiri, saham ini 1 bulan belakangan ini selalu menurun setiap harinya, hanya naik beberapa beberapa persen saja dan turun lebih dari 1% hampir setiap harinya. Dan hari ini penurunannya pun sangat besar. Bahkan untuk saham consumer good selevel Unilever dan Indofood juga mengalami penurunan. Biasanya saham consumer good ini sangat tahan terhadap penurunan ya selama COVID-19 ini. Saham ini merupakan saham-saham yang maksudnya beberapa saham yang saya koleksi saat ini. Sorry ya suaranya agak bising karena saya lagi duduk di luar ruangan. Penurunan saham yang paling besar terjadi pada saham BJBR
Ini untuk saham yang saya koleksi ya. Setelahnya adalah BBNI. Kalau dilihat dari sini, kalian pasti pikir saya mengalami banyak kerugian. Benar sekali. Untung saja walaupun saya baru memulai investasi hanya dalam beberapa bulan, saya sudah sangat menyiapkan mental saya jika hal-hal ini terjadi, sehingga saya tidak akan stres, bahkan akan menjual saham-saham yang sudah saya koleksi, karena dari awal saya melakukan pembelian saham-saham ini, saya berniat untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading. Kalian bisa lihat volume bank yang sangat banyak dibeli pada hari ini adalah Bank BRI. Volume pembeliannya sangat besar. Biasanya ini dilakukan oleh investor asing. Selanjutnya, saham yang banyak diborong investor pada hari ini adalah saham BBNI. Mengalami penurunan 6,67%. Saham Barito Pasifik juga banyak dilakukan pembelian pada hari ini karena penurunannya juga sangat besar, 6,88% ya pada detik ini. Bumi Serpong Damai yang sudah mengalami penurunan beberapa hari ini juga mengalami banyak penurunan pada hari ini, namun tidak dibeli dalam jumlah besar oleh para kolektor saham. Selanjutnya kita akan melihat penurunan saham pada saham ADMF atau Adira. Saham ini dibuka dengan harga 7.500 dan turun 24 ke 7.150. Saham ini juga mengalami terjun bebas pada hari ini. Mari kita perbesar ya. Bagi yang baru beli kemarin, ini pasti akan membuat panik. Tapi jika Anda sudah mengoleksinya dalam beberapa waktu, Anda akan tidak terlalu panik menanggapi penurunan semacam ini. Jika dilihat dari angka penurunan yang paling besar yaitu pada saham BBCA 1125. Hal ini karena harga saham ini di atas 30.000 sehingga saat terjadi penurunan angka yang ditimbulkan menjadi sangat besar. Juga kerugiannya juga sangat besar ya jika kalian memiliki banyak lot dari saham ini. Saham seperti Barito Pasifik, walaupun penurunannya 6,88%, itu hanya berada di kisaran angka 55 sampai 50% saja, sehingga para pemegang saham ini jika sahamnya masih beberapa lot, mereka masih santai untuk menanggapinya. Selanjutnya kita akan melihat penurunan saham di anggota IDX 30. Untuk saat ini penurunan yang paling sedikit terjadi pada saham ICBP dan INDF.
Seperti yang saya bilang tadi, saham consumer good sangat tahan banting pada saat kondisi COVID. Karena bagaimanapun setiap hari manusia membutuhkan bahan-bahan konsumsi. Sedangkan seperti saham-saham yang lain itu tidak terlalu penting jika dilihat saat kondisi COVID saat ini. Bahkan saham Kalbe Farma atau saham farmasi ini juga mengalami penurunan. Selanjutnya kita lihat Bank BRI Syariah. Bank ini beberapa bulan belakangan ini mengalami kenaikan harga yang sangat fantastis ya, bahkan dari harga sebelum COVID-19 terjadi. Bank ini juga mengalami penurunan sampai lebih 6%. Selanjutnya kita akan melihat saham di sektor konstruksi. Saham PT PP atau PP Persero juga mengalami penurunan sebesar Rp60 per lembar saham atau 6,59%. Saham di bidang konstruksi ini memang sangat banyak mengalami penurunan semasa COVID-19 ini, dan bila dilihat harga saham ini cenderung lebih susah naiknya. Selanjutnya kita akan melihat indeks saham yang juga mengalami penurunan hari ini. Penurunan yang terjadi hari ini terjadi pada semua sektor, saham agri, mining, consumer, property, trading, finance, manufacturing, dan LQ45 juga mengalami penurunan. Indeks basic END mengalami penurunan yang cukup besar untuk saat ini, yaitu 6,06%. Sedangkan penurunan saham yang sangat kecil terjadi pada indeks properti. Karena memang harga saham properti saat ini masih memang sangat rendah. Jadi penurunannya pun sedikit jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain yang sudah mulai mengalami kenaikan dalam beberapa minggu belakangan ini. Saham mining juga mengalami penurunan hingga lebih dari 4%. Dalam 1 bulan belakangan ini, saham mining rata-rata sudah kembali atau hampir kembali ke harga ya awal tahun 2020 ini. Walaupun tidak 100% naik ke harga awal 2020 ya, tapi hampir mencapai harga tersebut. Saham IDX 30 turun rata-rata jika dijumlahkan dari semua saham, turun itu sebesar 5,75%. Bukan dari satu saham saja ya, rata-rata saham dari semua 30 saham jika dirata-ratakan penurunan yang terjadi adalah 5,75%. Indeks Infobank 15 turun 5,50%. Rata-rata bank saat ini memang yang paling besar mengalami penurunan untuk hari ini ya. Lalu kita juga akan melihat sekilas indeks saham di negara-negara yang lain.
Bila kita lihat, penurunan yang terjadi hanya terjadi di Indonesia saja karena ada informasi bahwa DKI akan segera dilakukan PSBB kembali. Negara lain terjadi kenaikan dan penurunan dalam angka yang masih sangat-sangat wajar. Bahkan untuk hari ini Nasdaq 100 mengalami kenaikan 2,96%. BSE 30 atau Bombay Stock Exchange juga mengalami kenaikan 0,64%. Sedangkan indeks FBM KLCI mengalami penurunan 0,60%. Saham untuk negara Thailand juga mengalami kenaikan yang sangat normal 0,29%. Jadi dapat kita lihat walaupun Indonesia hari ini terjadi penurunan IDX yang sangat besar, itu hanya lokal saja. Ada kemungkinan harganya akan kembali naik saat PSBB DKI akan berakhir. Jadi saham-saham yang ingin kalian beli, kalian boleh membelinya sekarang. Kalian tentu sudah punya ya list-list saham yang ingin kalian koleksi jika harganya turun. Inilah waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Kita akan lihat berapa exchange rate yang terjadi terhadap rupiah hari ini. Terhadap tukar dolar, rupiah kembali mengalami perlemahan 0,23% atau kembali naik harganya ke 14.799 per dolar. Terhadap beberapa mata uang lainnya, rupiah juga mengalami perlemahan. Hanya penguatan yang hanya terjadi dengan mata tukar uang dari India atau rupiah. Selanjutnya kita juga akan melihat sekilas bagaimana harga komoditi pada hari ini. Untuk bursa komoditi pada hari ini hanya emas yang mengalami kenaikan, sedangkan dua komoditi lainnya mengalami penurunan. Namun penurunannya masih sangat-sangat kecil ya. Menanggapi penurunan pada indeks saham serta saham komoditi pada hari ini, kita harus kuat. Asalkan saham yang kita beli sudah berfundamental bagus, itu pasti akan naik kembali harganya. Jadi jangan buru-buru dijual, nanti juga kalian akan menyesal melakukannya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan penurunan yang terjadi pada saham-saham yang sudah saya koleksi. Kerugian yang saya alami hari ini lebih kurang 20 juta rupiah karena saham yang saya koleksi belum terlalu banyak ya. Saham-saham yang berwarna merah ini baru saya koleksi lebih kurang 2 bulan. Saya akan menunggu harganya lebih turun untuk melakukan pembelian lagi. Terima kasih sudah menonton video saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen dan share ya. Sampai jumpa.